disebut cetana. Tapi kata Buddha, cetana ini kalau kita muncul cetana yang baik atau tidak baik, itulah disebut kama. Cetana itu adalah kama. Jadi cetana ini sangat menentukan faktor-faktor dari perbuatan. Kalau kita nggak punya cetana niat atau kehendak itu, maka hal itu tidak disebut melakukan. Jadi dalam hal ini kita harus paham cetana itu sangat berperan penting di dalam kehidupan yang dikenal kita dengan hukum karma itu. Hukum karma itu diawali dengan cetana. Jadi apapun yang kita lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, ucapan, pikiran, dan perbuatan fisik kita yang kita lakukan, kalau cetana kita itu menentukan adalah karmanya. Kalau berikut lagi itu dia hanya satu faktor yang lain. Contoh Anda berdana, seperti contoh kita berdana. Ketika kita lakukan berdana, menyerahkan langsung sama cetana spontan, tentunya cetana spontan yang menjadi penentu karma. Kalau menyerahkan langsung, itu juga karma. Tapi kita bisa lihat fenomena. Ketika seseorang berdana sesuatu, dia menyerahkan langsung, tapi dengan cetana yang tidak baik. Maka hasil karmanya pun adalah tidak baik. Walaupun dia serahkan sendiri. Jadi kalau orang cetananya ini dia, ketika dia menyerahkan dengan tangan sendiri, lalu dia muncul cetana yang baik, yang menentukan itu cetananya bahwa dia telah berbuat baik. Apabila dia menyerahkan langsung, hal itu kedua hal ini saling mendukung. Jadi yang menentukan karma itu adalah cetana. Contoh Anda berdana. Banyak orang berdana misalnya mendukung satu wihara, pembangunan atau apa tempat meditasi, Anda melakukan transfer. Walaupun Anda tidak langsung, tapi Anda memiliki cetana yang spontan. Cetana spontan itu kekuatannya lebih besar dibandingkan cetana diajak. Tapi cetana spontan itu adalah kita, misalnya contoh, Anda mau berdana, tapi Anda ketika di informasi ada pembangunan ini, lalu pada saat itu Anda muncul cetana niat untuk berdana. Lalu kamu transfer. Walaupun itu sebenarnya itu disebut Anda telah berbuat karma baik. Jadi terlepas dari penyerahan langsung atau tidak langsung, tapi yang menentukan karma adalah cetana. Jadi yang penting kita, misalnya Anda berdana, ada contoh dana makanan. Apa yang sekarang ada Gojek, Gosen dan sebagainya. Anda mungkin sibuk, lalu Anda pesan makanan, lalu Anda dana di satu wihara. Nah itu cetana. Cetana kamu ada niat untuk berdana. Ketika niat berdana itulah disebut karma. Jadi masalah terlepas dari menyerahkan langsung atau tidak, itu berbeda. Jadi itu boleh-boleh aja. Jadi yang menentukan karma itu adalah cetana, niat kita. Jadi apakah kita dengan menyerahkan langsung pahalanya lebih besar atau dengan cetana yang awal yang kita muncul itu disebut pahala yang besar. Tapi cetana itu adalah karma, maka pahala yang paling besar adalah kalau kita muncul niat yang baik, kita harus jalanin, melaksanakan terlepas dari Anda menyerah langsung atau spontan Anda transfer dan sebagainya, Anda berpesan dan sebagainya, itu disebut Anda telah berbuat baik. Jadi cetana ini sangat penting. Lalu kita lihat selain dalam kehidupan sehari-hari, selain kita berdana dengan cetana yang baik, Anda dengan transfer, Anda dengan pesan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah karma baik. Apa yang Anda bisa langsung menyerahkan itu juga sangat baik juga. Jadi yang menentukan karma cetana.
Faktor cetana lain yang bisa dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi kita dalam diri kita seseorang. Sang Buddha mengatakan di dalam pikiran kita, kita sebenarnya yang bisa nolong seseorang tidak berbuat baik, tidak berbuat jahat itu adalah cetana baik, betul. Cetana itu bisa muncul bukan dengan semena-mena dengan doa, Anda bisa muncul cetana itu. Cetana itu muncul dari karena dia mengerti tentang hal-hal yang disebut hukum karma. Dia tahu hukum karma. Kalau dia dengan ucapan, pikiran, dan perbuatan itu tidak baik, dia tidak akan lakukan. Cetana, pembekalan anak-anak kita. Kita harus kasih mereka pengertian tentang hukum karma. Bahwa apa yang Anda buat nanti akan menerima akibat. Walaupun akibat yang Anda terima itu nanti, itu bukan di kehidupan ini, tapi kehidupan akan datang. Tapi ingat, walaupun hal demikian, dia mempunyai kondisi itulah disebut cetana. Dia akan, selain kondisi cetana, ada kondisi faktor luar. Anda akan terkenal dengan nama baik Anda. Oh, ini orang baik. Oh, dia itu. Reputasi juga secara otomatis meningkat. Dan teman-teman di sekitar Anda pasti banyak orang baik. Nah, itu disebut cetana. Jadi, seorang manusia bisa terselamatkan, tidak berbuat jahat, tidak memiliki pandangan salah, karena dia telah memiliki cetana. Maka orang tua selalu membekali anaknya harus dengan pandangan-pandangan benar. Pandangan-pandangan benar itu artinya dia paham tentang hukum karma. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu pikirkan akan membawa akibat buat kita. Itulah hukum karma. Sebab dan akan menerima akibat. Selain seseorang, kalau anak didik kita atau anak kita sendiri, kita memberi pembekalan dari kecil kita kasih pengertian tentang hal ini, justru anak kecil inilah nanti jadi manusia yang baik. Kenapa? Karena dia tahu ada sebab, ada akibatnya, sehingga dia tidak berani berbuat jahat. Nah, pada saat dia ada marah muncul di otak dia, pada saat itu dia ada satu cetana, karena kita di pembekalan kasih dia dengan pengertian hukum karma. Di situ dia akan mencegahnya. Jadi seseorang paling dekat, paling menentukan bukan orang tua saat kita di dalam bermasyarakat, tapi cetananya. Pembekalan dari orang tua itulah yang membuat manusia atau anak Anda selamat dari segala, dia dapat pergaulan yang baik dan sebagainya. Selain cetana yang bisa nolong seseorang manusia, di dalam kesadaran dia itu kita harus memiliki sama-sama di. Sama-sama di tidak bisa muncul semena-mena dengan hanya harapan. Tapi sama-sama di bisa muncul di kesadarannya, yaitu muncul satu kekuatan ketika ada sesuatu, kamu lebih perhatian, lebih sadar, karena ada sama-sama di yang nolong kita. Sama-sama di dia muncul karena Anda sering latihan kikis kiresa sehari 3 jam. Jangan remehkan latihan sehari 3 jam. Karena sehari 3 jam itu kita latih dengan mengikuti kekuatan batin. Hidup kita selain nyaman, kita di dalam kesadaran kita akan membuat satu kekuatan, yaitu sama-sama di itu. Dia bisa menolong kita kalau ke dalam keadaan kesulitan, kesadaran kita tidak terseret dengan kesulitan yang berkelebihan. Kalau senang, dia juga bisa mengerem. Tidak ada kesenangan yang berkelebihan. Hal inilah menolong seseorang manusia. Jadi malam ini Bante penekankan cetana ini adalah karma, sama-sama ada di dalam kesadaran, dia bisa nolong kita mengikis segala kekuatan batin. Jadi cetana dan sama-sama kita dipadukan, maka seseorang manusia itu dia akan terhindar yang disebut perbuatan tidak baik. Pembekalan kepada anak-anak didik kita ini harus dibekali dengan pengertian-pengertian tentang hukum karma. Selain itu 4 kesunyatan mulia
yaitu terdiri dari semua apapun yang lampau yang kita pernah lakukan itu, dia selalu menyeret kita, termasuk baik atau buruknya dia menyeret. Maka disebut dukkha. Dukkha itu menyeret. Jadi ada sebabnya dukkha karena ada tangha. Tangha itu adalah keinginan 5 indera terbuka, itu termasuk tangha. Tangha itu dari 5 indera, yaitu bawah tangha, wibawa tangha, bawah tangha dan wibawa tangha. Itu semua dari pikiran. Kalau pikiran kita mau atau tidak mau, itulah bawah tangha dan wibawa tangha. Itu menjadi sebab dari kama, terseret. Jadi ada jalannya, yaitu kita bisa bebaskan dari dia. Satu jalan mulia berunsur 8 itu. Jadi para pemirsa, kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bisa mengisi kondisi-kondisi dengan satu jalan mulia berunsur 8, yaitu sila samadhi panya itu. Jadi rumusan itu kita bisa paham. Panya itu adalah kesadaran meningkat. Kesadaran bisa meningkat, dasarnya dari mana? Yaitu dia dasarnya dari moral dan meditasi. Sedangkan samadhi bisa muncul dasarnya dari morality. Morality dasarnya dari dana dan meta. Secara lengkap, dana, meta, sila, samadhi itu akan menghasilkan suatu kesadaran yang lebih tinggi. Jadi apabila Anda mempunyai rutinitas, sila itu ada di cetana yang baik, samadhi di dalam kesadaran kita memiliki satu kekuatan, sila samadhi kesadaran kita akan terjaga. Lalu dia mendukung lagi sila yang baik dengan samadhi yang baik akan mendapat hasil kesadaran. Dengan ruling terus menerus berjalan, maka seseorang dia akan semakin membesar, banyaknya kesadaran makin tinggi, sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai kebebasan mulia. Termasuk segala rezeki, kama-kama baik dia akan muncul, karena yang dia tanam itu selalu berbuat baik. Bante selalu menekankan Pancasila itu termasuk perbuatan baik. 5 tadi yang kita baca itu, maka jangan langgar 5 sila. Selain itu, kita akan ngerti hukum-hukum kama. Hukum kama akan semakin matang kalau seseorang sering melihat anicanya. Anicca, jadi karena kita UPK-nya. Kan sati sangkato dhamma wicaya. Dhamma wicaya itu penting. Yaitu anicca sampai dia lenyap. Dia akan muncul semangat. Wiriya, piti, pasasi. Samadhi, UPK kita akan mengerti hukum-hukum kama. Baiklah, Bante penekankan bahwa cetana adalah kama, sama-sama dia adalah di tingkat kualitas kesadaran. Kalau seseorang memiliki sila dan samadhi, maka dia memiliki cetana yang baik. Dia akan memiliki kualitas kesadaran yang tinggi, yaitu sama-sama di dalam kesadaran yang dia miliki. Sehingga dia sangat mudah untuk meningkatkan kesadaran dia. Secara ruling terus menerus, dia akan mendorong dia. Maka dalam kehidupan sehari-hari, dasar membentuk sila itu dana dan meta itu sendiri. Baiklah Bante, tidak panjang lebar lagi. Kita malam ini kita adalah meditasi duduk.